Nah, pandangan beliau tentang akidah bagaimana? Pandangan beliau itu bukan dibangun di atas interest pribadi, mana yang senang, mana yang enggak begitu. Karena beliau itu kakeknya misalnya Asy'ariyah Maturidiyah ya, aliran tarekat Sadziliyah misalnya, beliau kemudian mati-matian membela itu enggak begitu. Tapi dibangun ya tentang bagaimana akidah itu bisa membangkitkan umat sebagaimana generasi awalnya. Ditulis beliau itu arahnya memang akidah ini supaya ngefek kepada kebangkitan itu seperti apa. Bukan akidah yang kemudian berefek pada perdebatan. Yang kita lihat sampai sekarang itu masih begitu. Oh, serek aja. Allah itu di atas atau di bawah, ya, di langit itu gimana? Kan usrek begitu. Akhirnya saling tuduh, eyel-eyelan. Itu kalau di dunia nyata bisa pukul-pukulan. Nah, Syekh Taqi ingin membangun akidah itu melihat bagaimana generasi awal sebelum munculnya perdebatan-perdebatan itu. Apa sih yang sama? Apa yang berbeda? Nah, itu yang kemudian beliau kaji. Kemudian beliau posisikan sebagaimana asalnya, yakni sebelum adanya ilmu kalam itu. Sebelum ada ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, agar enggak terjadi perdebatan tidak berakhir sampai sekarang. Yang antar Ahlus Sunnah sendiri, kalau kita lihat para syekh-syekh itu di Facebook gitu ya, itu diskusinya juga pakai bahasa Arab ya. Ya beda-beda itu. Sesama kayak Asy'ariyah dengan Maturidiyah kan beda tentang akidah itu. Terutama tentang kasab ikhtiyari ini punya efek apa enggak. Nah, itu di Ahlus Sunnah juga beda. Gerak hati itu Allah yang nyiptakan apa enggak. Itu dibahas. Enggak berakhir. Kadang berujung pada pertumpahan darah. Saat misalnya Mu'tazilah yang dijadikan arus utama, kekuasaan ada di tangan mereka. Ini bisa melakukan tes, semacam tes wawasan kebangsaan gitu. Isinya Al-Quran makhluk atau bukan. Nah, jawab. Kalau enggak jawab, dipaksa jawab. Itu kenapa? Karena menjadikan akidah itu, akidah madhab, akidah Mu'tazilah sebagai arus utama di sebuah negara. Jadi akidah itu ketika madhab yang dijadikan arus utama, efeknya bisa begitu. Termasuk yang ini Asy'ariyah, Ibnu Tumar, ini adalah dia berguru kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian kembali ke Spanyol. Nah, di Spanyol itu yang jadi arus utamanya itu mazhab Maliki. Nah, sementara beda pandangan. Sehingga akhirnya Ibnu Tumar ini menganggap orang-orang yang ada di Spanyol itu murtad, kafir. Karena apa? Tidak sesuai saat membahas tentang makna jauhar dan arad. Ini bicara tentang hubungan zat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dianggap ini musyrik, darahnya halal ditumpahkan. Sehingga terjadilah ya dari dinasti Murabitun itu ya, diserang ya, dilakukan pemberontakan oleh Ibnu Tumar dengan menganggap ini kafir sudah. 70-an ribu itu kaum muslimin ya, gugur. Ini apa? Gara-gara seperti ini, membahas sifat Allah, ini mana sifat mana zat. Ini Mu'tazilah dengan Asy'ariyah itu berbeda pendapat. Ya, kalau kalangan Mu'tazilah sifat dengan zat itu satu syai'un wahid. Nah, sementara ini beda pendapat. Di kalangan Ahlus Sunnah itu zat itu bukan Allah tapi juga bukan selain Allah. Ini nanti jadi perdebatan panjang. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam membahas akidah, beliau memposisikan akal itu secara presisi di dalam pembahasan ini, yakni tidak membahas hal-hal yang di luar jangkauan indera dengan pembahasan akliyah. Yang muncul tadi itu kan karena ilmu kalam ya, pakai premis-premis. Ini nanti makhluk apa bukan ya, sifat itu dengan zat itu gimana hubungannya. Nah, itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab beliau misalnya Syakhsiyah Islamiyah juz pertama, beliau memang bahas itu ya. Efek karena ingin memposisikan ini kan beliau bahas ini pandangan Mu'tazilah, ini pandangan Ahlus Sunnah, dalam hal ini Asy'ariyah. Kemudian beliau di bagian akhir nyatakan perkara seperti ini tidak selesai dibahas itu. Karena apa? Intinya persoalan yang tidak terjangkau indera dibahas dengan pembahasan akal. Sehingga mestinya hal-hal seperti itu tidak dibahas. Akal itu diposisikan membahas apa yang dijangkau oleh indera manusia.
Itu yang terjangkau. Yang tidak terjangkau indra cukup pakai dalil aja sudahlah, ndak usah terlalu didalami, terlalu mendaki ya, ndak begitu. Ya efeknya akhirnya beliau dituduh macam-macam. Nah insya Allah nanti kita sambung pembahasan ini.